Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri, NIM 119130108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ketiga ya. Di sini ada 5 kosakata baru yang saya dapat. Yang pertama itu impedansi. Impedansi adalah dengan ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik. Nah, impedansi listrik juga sering disebut sebagai jumlah hambatan listrik sebuah komponen elektronik terhadap aliran arus dalam rangkaian pada frekuensi tertentu, di mana pada dasarnya lebih kompleks daripada resistansi karena adanya EG kapasitansi dan induktansi yang bervariasi dengan frekuensi arus yang melewati rangkaian. Persamaan untuk impedansi kapasitor dan induktor yang menunjukkan bahwa tegangan melintasi kapasitor tertinggal dari arus yang melalui dengan fase, sedangkan tegangan melintasi induktor mendahului arus melaluinya dengan amplitudo tegangan dan arus yang identik, menunjukkan bahwa besarnya impedansi sama dengan 1. Yang kedua, Thevenin. Teori Thevenin adalah salah satu teori elektronika atau alat-alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekivalen. Setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat diganti dengan hanya satu tegangan. Satu tegangan tunggal dan satu resistor yang berhubungan seri. Yang ketiga itu gelombang. Bisa kita pahamin ya, gelombang ada getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat raung hampa udara. Gelombang juga terdapat pada medium di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Suatu medium tersebut disebut yaitu satu linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Yang dua, terbatas. Jika terbatas selain itu disebut tak terbatas. Yang ketiga, seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. Yang keempat, isotropik jika ciri fisiknya sama pada arah yang berbeda. Gelombang terbagi menjadi dua, gelombang longitudinal, gelombang inversal. Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik sendiri itu dijelaskan pada tahun 1873 oleh James Clerk Maxwell. Itu pada tahun 1873, di mana Maxwell sendiri itu lahir pada 1831 dan beliau wafat 1879. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium. Selanjutnya Nyquist. Nyquist ini lebih ke arah bentuk dari frekuensi gitu. Dari Nyquist, frekuensi Nyquist adalah frekuensi tertinggi yang dimiliki oleh gelombang seismik. Secara matematis, frekuensi Nyquist ditulis sebagai berikut. Vn sama dengan setengah dikali interval sampling, sehingga jika interval sampling 0,0025 milidetik, maka frekuensi Nyquist adalah 200 Hz Harry Nyquist, di mana Harry Nyquist ini lahir 7 Februari 1889 dan beliau wafat 4 April 1976, di mana beliau ini adalah fisikawan Amerika dan insinyur listrik dan komunikasi, seorang penemu produktif yang memberikan kontribusi teoritis dan praktis fundamental untuk telekomunikasi. Nyquist pindah ke Amerika pada tahun 1907 yang memperoleh gelar BS dan MS di bidang teknik kelistrikan di University of North Dakota. Selanjutnya itu eksponensial ya. Pertumbuhan eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan kuantitas, yaitu saat tingkat pertumbuhan sebanding dengan besar kuantitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dapat di setiap interval waktu, kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.